Halo, selamat pagi waktu Amerika teman-teman. Tentu di Indonesia pasti udah malam ya. Nah, sekarang ini kebetulan udaranya lagi bagus, jadi saya mau gunakan kesempatan ini untuk menanam sayur-sayur yang dia bergerminasi atau tumbuh dan ditanam di musim semi. Biasanya sayur-sayur yang tahan dengan udara yang sejuk dan dingin. Contohnya brokoli, lettuce, sawi-sawi, ya, daun-daun sawi, dan green onion, ya, bawang-bawangan, dan juga kentang, ya, kentang itu kan tumbuh di elevasi yang tinggi. Nah, sekarang ini lagi bagusnya untuk nanam. Mumpung udaranya lagi sejuk, jadi saya mau gunakan kesempatan teman-teman untuk bersibuk riah di kebun saya. Tapi saya ada sesuatu yang saya ingin tunjukkan di sini ya teman-teman. Sambil kita belajar Alkitab, kenapa penting sekali untuk kita sebagai anak-anak Tuhan belajar bercocok tanam makanan kita sendiri. Nah, syukur-syukur kalau kita segera dipanggil Tuhan, gak perlu nanam-nanam. Tapi saya rasa tidak seperti itu. Kita harus mengalami dulu, merasakan yang namanya pressure begitu. Seperti perempuan yang sakit bersalin yang mau melahirkan. Tentu kalau sebelum kita dipanggil Tuhan, Tuhan ingin mengetes, menguji iman Kristen dulu secara global. Nah, mungkin ada kesusahan-kesusahan kecil seperti perempuan sakit bersalin yang akan dialami oleh gereja Tuhan secara worldwide atau anak-anak Tuhan. Karena musim kelaparan itu sedang tiba, teman-teman. Kita harus bisa membaca waktu dan situasi saat ini secara global. Jadi jangan kita terlena dengan terlalu fokus dengan apa yang kita lakukan. Karena orang yang bisa menguasai tanah dan menguasai bercocok tanam begitu. Nomor satu, saya bisa garansi kepada teman-teman. Teman-teman pasti akan lebih tahu mengenai isi hati Tuhan dan mengenal dan mengerti bahasa-bahasa Alkitab. Karena di Alkitab itu bahasa-bahasanya itu bahasa-bahasa pertanian, bahasa agriculture. Kenapa? Karena selama ratusan tahun nenek moyang kita, orang tua pertama kita, Adam dan Hawa, itu mereka hidup di Taman Eden, teman-teman. Dan setelah mereka diusir pun mereka tidak langsung ada teknologi. Mereka agriculture dulu, apalagi kehidupan bangsa Israel. Waktu mereka dibawa ke tanah perjanjian, yang pertama sekali Tuhan kasih aturan atau pesan kepada mereka, yaitu ini yang akan kita pelajari. Ini dasar pengetahuan untuk mengerti prinsip waktu-waktu dan seasonnya Tuhan atau musimnya Tuhan. Apalagi mengenai tentang keberadaan gereja, mengenai akhir zaman. Karena ini agenda Tuhan, rencana Tuhan, kalendernya Tuhan, itu rahasianya itu di 7 perayaan dan hari-hari yang ditunjuk Tuhan. Hari-hari raya yang ditunjuk Tuhan, teman-teman. Seperti hari raya pertama, hari raya mingguan, Sabat. Dan hari raya di musim semi, yaitu Paskah. Terus hari raya roti tidak beragi. Hari raya mempersembahkan panen pertama, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, setelah itu ada Shavuot, yaitu hari raya Pentakosta. Gitu ya saudara, semuanya ini rahasia, misteri tentang rencana Tuhan Yesus dan kalendernya untuk gereja Tuhan, ya, dan bagi Israel dan bagi dunia, ya. Nah, setelah itu di musim panas tidak ada. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus dan dia kenaikannya ke surga, ini tidak ada panen, ya teman-teman, karena panen pertama sudah diangkat oleh Tuhan Yesus pada waktu hari kebangkitannya, yaitu orang-orang kudus yang bangkit pada hari itu bersama dengan Tuhan Yesus, dan dia mempersembahkannya kepada Bapa. Nah, ini adalah prinsip ritual ibadah di mana seorang imam pada waktu panen pertama, dan itu biasanya di musim semi, teman-teman, ya, di musim-musim April, bulan Mei April, karena itu di musim panen barley itu gandum pertama gitu loh teman.
kita kalau di Israel nanam gandum itu justru bulan-bulan September, Oktober, bulan fall. Nah, panennya itu di bulan-bulan semi gitu teman-teman. Ya, itu adalah panen pertama. Hujan akhir namanya teman-teman. Ya, jadi ini karena itu mengikuti sistem agriculture pertanian di Israel, ya, di Timur Tengah. Jadi bukan di Amerika, bukan di Indonesia. Jadi kita mesti mengerti satu hal, kontekstualisasi untuk kita mengerti Alkitab dan bahasa Alkitab, ya. Nah, kita nggak bisa melenceng kemana-mana dulu, foundationnya dulu, teman-teman. Nah, setelah itu baru ada yang namanya mohon maaf, panen itu dibagi 3, teman-teman, ya. Jadi panen kecil gitu, panen di pertengahan, dan panen akhir. Bagaimana ini paralelnya dengan gereja Tuhan? Di panen awal, itu the first stage, 3 stage, first stage, itu panen awalnya itu adalah pada waktu kebangkitan Tuhan Yesus. Yang dibawa itu cuma sejemput, kayak begini gitu loh teman-teman ya. Makanya kalau di musim imam-imam untuk mempersembahkan persembahan, itu mereka sejemput barley gitu loh teman-teman. Masih ingat enggak? Si Yusuf kan mimpi ya teman-teman. Itu katanya ada 11 berkas itu menunduk kepada berkasnya dia. Nah, itu berbicara soal bangsa Israel. Itulah maksudnya seberkas itu teman-teman. Nah, lalu ada panen kedua, stage kedua gitu. Di stage kedua itu adalah pada waktu the Feast of Trumpet. Ini namanya Great Harvest. Ini yang namanya main harvestnya atau panen raya, mereka bilang gitu. Nah, itu adalah masa pengangkatan. Lalu ada panen akhir. Saudara bisa baca di Imamat 23. Itu mereka ketika masuk ke dalam tanah Israel, begitu memasuki tanah perjanjian, mereka itu tidak boleh mengharvest semua panen mereka, tetapi mereka harus membiarkan ya panen-panen itu, sisa-sisanya itu untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang asing gitu ya teman-teman. Ini prinsipal juga. Nah, inilah nanti panen penutup gitu, yaitu sebelum dunia berakhir. Ya, jadi bangsa Israel juga ikut, orang-orang dari bangsa-bangsa di situ juga ikut. Jadi masanya gereja itu dipanen pertengahan, di main harvestnya, yaitu di masa pengangkatannya gitu teman-teman. Nah, itu sebabnya ya saya mau ketika saya bercocok tanam ini, sekarang ini kalau di musim sekarang ini, saya ini ibarat kata gitu mau nanam di tanaman, kalau zaman Alkitab itu hujan akhirnya, tapi kita kebalik di Amerika ya, justru karena di sini musim fall itu kan musim dingin, gak ada yang ditanam gitu kecuali ya yang beberapa saja, tapi kebanyakan mereka dorman semua. Jadi kita mulai menanam itu teman-teman, itu adalah musim semi. Jadi kita nggak bisa pakai terminologinya untuk mengerti Alkitab dengan situasi keadaan di Amerika atau di Indonesia, tapi kita mesti mengerti kontekstualisasi Alkitab, budaya, bahasa yang dipakai pada zaman itu, yaitu kontekstualisasi the Israelite culture dan cycle pertaniannya dari bangsa Israel. Oke ya teman-teman, sekarang saya mau tanam thyme ini ya, bumbu-bumbu. Nah, bumbu-bumbu ini bisa bertahan di musim dingin ya, di musim semi masih sejuk-sejuk dia. Jadi mesti sekarang nih ditanam. Saya mau cabbage, cilantro. Saya pakai cilantro banyak teman-teman. Jadi saya
launching onion. Kok di sini silantronya nggak ada ya? Saya mau tanam onion. Saya itu pakai bawang pere itu banyak teman-teman. Karena bikin kimchi, bikin ya banyak lah. Jadi teman-teman, anak-anak Tuhan, ayo harus belajar bercocok tanam ya. Segala sesuatu sekarang ini mahal sekali. Kita harus belajar. Kalau teman-teman sudah, apa ini? Ada tumbuh sesuatu yang saya tidak tahu apa itu. Diserak-serakin aja dah. Ya, teman-teman, saya ini sudah tidak muda lagi loh. Ya, badannya sudah remuk-remuk sana sini, hasil dari kerja keras. Tapi ya nggak apa-apa. Yang paling melelahkan itu ya pada waktu jongkok-jongkok begini ya teman-teman. Ini tanaman apa ya? Ada tanaman rahasia tumbuh teman-teman. Di tanah saya ini apa saja yang dilempar numbuh. Saya ingat lagu Bukan Lautan, Hanya Kolam Susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Benar teman-teman. Tonggak kayu dan batu jadi tanaman. Ini saya terlalu percaya di alam roh ya. Sebenarnya di belakang saya ini di alam rohnya itu adalah surga ya teman-teman. Karena saya lihat ketika Tuhan kasih tunjuk, inilah kebunmu ya. Saya dibawa ke surga waktu itu lagi berdoa, tiba-tiba dibawa suatu tempat gitu. Nah inilah kebunmu, ketika disebut inilah kebunmu. Nah saya lihat di kebun saya itu teman-teman, itu di tengah-tengah itu ini kayak rapat bertingkat begitu 1, 2, 3. Nah tanaman bisa bicara teman-teman. Saya bicara pada satu tanaman, entah apa itu saya ngomong, mungkin saya memberkati atau bagaimana. Terus dia bilang thank you, bahasa Inggris teman-teman. Terus saya lihat juga di bawah tanah gitu. Jadi di surga itu segala sesuatu transparan. Kalau ada cacing di sana, kita bisa ngeliat cacingnya lagi ngapain. Jadi benar, Alkitab itu bilang segala sesuatu telanjang di hadapan Tuhan. Maksudnya bukan kita buka baju, tapi segala sesuatu transparan di hadapan Tuhan. Itu dahsyat. Waktu saya dibawa ke surga, banyak pertanyaan-pertanyaan di Alkitab itu terjawab. Jadi waktu saya baca Alkitab tuh ngerti ya apa yang kata firman Tuhan di Alkitab. Lalu di tengah-tengah kebun itu teman-teman kayak begini ya, bertingkat begitu. Nah di tengah-tengahnya itu ada air pancur dari atas lantai 2, lantai 3 ke bawah gitu. Nah saya kaget kenapa? Saya bilang begini, Tuhan kok kayaknya kebun saya ini seperti yang saya punya di rumah, di alam natural gitu. Maksudnya karena dulu saya pernah bilang sama suami saya teman-teman, Hani kalau kita punya uang ini ya saya pengen bikin air pancur dari atas ke bawah begitu,
ngalir dari atas ke bawah di tengah-tengahnya. Nah, ternyata di surga seperti itulah kebun zayat yang di belakang, bagian belakangnya, teman-teman. Itu makanya saya tanya, kok seperti yang saya inginkan di surga ya Tuhan, yang saya rencanakan mau bangun di surga. Nah, saya dapat jawaban sama Tuhan. Dibilang begini, Hana, kamu tidak memulai hidupmu itu di bumi. Hidup kamu itu dimulai di surga. Dia kasih ayat gitu ya, bahwa kita dipilih sebelum penciptaan, sebelum the foundation of the earth, dasar penciptaan bumi ya. Sebelum dasar-dasar bumi diletakkan, sebelum bumi diciptakan, kita tuh sudah dipilih Tuhan. Entah bagaimana, di mana yang sudah pasti di dalam pikirannya Tuhan. Begitu di rencananya Tuhan, di dalam pikirannya, di kekekalan. Jadi Tuhan tuh sudah punya rencana buat kita di surga. Begitu kita tuh sudah punya kita ini sudah berada di hati Tuhan, dalam pikiran Tuhan, di kekekalan sebelum kita diciptakan di bumi ini. Kehidupan kita seperti apa itu sudah diletakkan dasarnya sama Tuhan. Nah, ketika kita di bumi ini, teman-teman, kita tidak memulai itu secara acak gitu loh. Tapi justru seiring pertumbuhan kita di dalam Tuhan, ketika kita dikuduskan, ketika kita menerima Tuhan Yesus, dikuduskan, hidup kita semakin kudus tiap hari, semakin bertumbuh di dalam iman, semakin matang di dalam rohani. Nah, akibatnya pikiran kita bukan lagi pikiran daging kita. Apa yang kita inginkan, apa yang kita katakan, apa yang kita mimpikan, apa yang kita rasakan, semuanya itu adalah merupakan bagian daripada download surga atau kehidupan kita di kekekalan yang kita download ke bumi ini, ya, di download atau upload yang kita download ke bumi ini. Nah, saya dikasih dasar Alkitabnya sama Tuhan, Hana, bukankah aku mengatakan kepada engkau, dikatakan datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi kita ini sebenarnya tugas kita yang sudah ditembus oleh Tuhan, mendatangkan kerajaan Tuhan di bumi ini. Kita mendownload apa yang ada di dalam alam roh, yang di dalam surga, yang di surga, yang di dalam kekekalan ke bumi ini. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan ini bukan satu insiden. Seperti Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam kandungan ibumu, aku telah mengetahui engkau, aku telah menetapkan hari-harimu. Jadi apapun yang saya inginkan, kenapa saya ingin ada air pancur dari atas ke bawah gitu ya? Nggak tahu ini bakal terjadi atau tidak ya, mungkin saya sudah diangkat dulu karena saya nggak mau kerja berat itu teman-teman, mendingan saya diangkat aja langsung. Punya ininya di surga aja nanti dinikmatinya. Apa tadi sampai di mana ya? Jadi teman-teman, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan di bumi ini, semuanya itu tidak ada yang kebetulan. Semuanya itu adalah merupakan manifestasi daripada manusia roh kita yang di-download, pikiran kita pun di-download daripada manusia roh kita di kekekalan. Kita diberikan ya isi rencana yang Tuhan sudah ada di manusia rohani kita. Makanya kita punya keinginan tertentu, punya misi tertentu untuk kerajaan Allah. Kita mau melakukan pelayanan ini dan itu. Semuanya itu adalah merupakan isi hati Tuhan dan download daripada pikiran Tuhan. Download daripada kerajaan Allah. Amin teman-teman. Oke, yuk lanjut lagi. Brokoli. Jadi teman-teman, dulu Tuhan katakan simpanlah biji-bijian. Disuruh simpan benih, teman-teman. Jadi saya sudah sempat simpan waktu panen-panen itu. Ini tadi apa ya? Kok jadi saya lupa? Kasihkan ngobrol, ini jadi lupa ditandain. Soalnya saya itu pelupa teman-teman. Oregano.
Tadi apa ya? Onion kah? Onion ya tadi kayaknya teman-teman ya. Nih. Terus ini seleri. Saya garansi kepada teman-teman, kalau teman-teman tuh bisa belajar tanam-tanaman, pasti mengerti ya Alkitab lebih lagi. Gratis, baca Alkitab tuh jadi ngeh gitu loh. Aduh capek banget nih kaki. Aduh, kayaknya perlu tempat duduk. Saya cari tempat duduk dulu ya teman-teman. Ouch.